Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhimmatul Khairah. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2 di Unwaha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Sebelum masuk ke gambar ya, saya akan jelaskan sedikit tentang hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itu merupakan bagian dari listrik dinamis. Jadi dalam listrik dinamis itu ada yang namanya ampere dan voltmeter, kemudian rangkaian listriknya, kemudian jembatan Wheatstone, dan yang ini adalah hukum Ohm. Dan saya akan jelaskan tentang hukum Ohm saja beserta contohnya nanti. Pertama, bunyi hukum Ohm sendiri adalah kuat arus dalam suatu rangkaian itu berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Kalau dilihat dari gambar, V sama dengan I dikali R, di mana I itu berbanding lurus dengan V dan berbanding terbalik dengan R, di mana V itu merupakan beda potensial atau tegangan dan satuannya adalah volt, kemudian I itu adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, dan yang terakhir R. R itu adalah resistensi atau hambatan dan satuannya adalah ohm. Kemudian hukum Ohm itu digunakan untuk menghitung besarnya tegangan listrik, hambatan listrik, dan kuat arus listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Kemudian hukum Ohm juga digunakan untuk memperkecil arus listrik, memperkecil tegangan, dan juga untuk memperoleh nilai resistensi atau hambatan yang diperlukan. Dan sebelum saya jelaskan tentang apa maksud dari gambar ini, saya akan menunjukkan rumus untuk mencari kuat arus dan hambatan, dan juga beda potensial. Kalau di gambar ini kan ini namanya rumus untuk mencari tegangan. Kalau mencari kuat arus dan hambatan akan saya tunjukkan. Nah, ini ada 3 buah segitiga. Jadi segitiga pertama itu untuk mencari V, karena yang huruf di bawah itu adalah sama, jadi tinggal dikalikan. Nah, kalau segitiga kedua, berhubung I-nya di bawah dan V di atas, R-nya di sampingnya, jadi untuk mencari kuat arus sama dengan V dibagi R. Kemudian kalau yang hambatan itu sama dengan I, jadi tinggal dibagi saja. Nah, ini ada gambar rangkaian listrik ya. Ini yang 1,5, 1,5, 1,5 itu namanya rangkaian serinya. Kemudian jika tegangan yang diberikan pada rangkaian listrik itu sebesar 4,5 volt, 4,5 volt itu dari jumlah rangkaian seri. Jadi 1,5, 1,5, 1,5 itu dijumlahkan dan hasilnya 4,5 volt. Itu diberi hambatan sebesar 500 ohm, maka besar arus listriknya sebesar 9,0 ampere. Dengan rumus yang tadi, I sama dengan V dibagi R. Jadi kuat arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Kemudian jika sebuah rangkaian listrik diberi tegangan sebesar 4,5 volt dan besar kuat arusnya adalah 9,0 ampere, maka besar hambatan yang diperlukan itu sebesar 500 ohm dengan rumus R sama dengan V dibagi I. Jadi tegangan dibagi kuat arus. Dibalik-balik saja. Kemudian yang terakhir ini, jika besar kuat arus pada sebuah rangkaian listrik itu 9,0 ampere dan hambatannya sebesar 500 ohm, maka besar tegangannya adalah 4,5 volt. Rumusnya ya V sama dengan I dikali R. Jadi kuat arus itu dikalikan sama hambatannya. Kemudian jika ini tegangan saya naikkan dan resistensinya akan saya turunkan. Nah, bisa dilihat dari gambar, rangkaian serinya akan juga ikut berubah. Jadi 1,5, 1,5, 1,5-nya ada 4. Dan terakhir ini ada 0,1.
Ini dijumlahkan, nanti ketemu tegangan 6,1 volt. Nah, jika tegangan diberikan pada rangkaian listrik itu sebesar 6,1 volt dan diberi hambatan sebesar 330 ohm, maka kuat arus yang diperoleh adalah sebesar 18,5 ampere dengan rumus yang tadi, I sama dengan V dibagi R. Kemudian jika sebuah rangkaian listrik diberi tegangan sebesar 6,1 volt dan besar kuat arusnya adalah 18,5 ampere, maka besar hambatannya yang diperoleh adalah sebesar 330 ohm dengan rumus R sama dengan V dibagi I, tegangan dibagi kuat arus. Kemudian jika besar kuat arus pada sebuah rangkaian listrik itu adalah 18,5 ampere dan hambatannya sebesar 330 ohm, maka besar tegangannya adalah 6,1 volt menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk materi hukum Ohm. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.